Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini menjelaskan tentang SOP atau Standard Operating Procedure untuk motor induksi 3 fasa. Nah, ini adalah gambar motor induksi 3 fasa dengan 3 pasang terminal. Ini setiap terminal diberi nama masing-masing diberi nama U, P, dan W. Nah, sepasang terminal tersebut disebut U1, U2, kemudian terminal yang kedua V1, V2, terminal yang ketiga disebut W1 dan W2. Sebelum mengoperasikan mesin listrik, Anda harus perhatikan kaki-kakinya itu harus dikencangkan. Kemudian yang di atas ini ada bulatan yang di atas itu untuk menyelipkan kabel pada saat praktek agar kabelnya tidak terbelit di poros motor saat motornya dioperasikan. Kemudian yang berikutnya ini diambil dari Java tentang APD. Nah, ini APD-nya untuk area mesin listrik. Kita menggunakan earmuff untuk pelindung telinga, kemudian gunakan safety shoes, kemudian gunakan sarung tangan elektrik, dan gunakan wear pack. Dan wear pack ini kalau Anda berambut panjang, rambutnya harus diikat dan dimasukkan atau diselipkan ke dalam wear pack-nya. Atau menggunakan jilbab, jilbabnya juga diselipkan ke dalam wear pack-nya. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah nameplate. Nameplate motor ini mencantumkan nilai-nilai nominal dari mesin listrik. Ya, di sini di atas dituliskan jenis motornya adalah motor asinkron atau motor induksi dengan sangkar tupai 3 fasa. Kemudian ini adalah rating-rating tegangannya atau nilai-nilai nominal yang tidak boleh dilampaui saat motor tersebut beroperasi. Kadang produsen memberi toleransi sampai 20%, tapi itu diusahakan tidak lama operasinya dan sebaiknya dioperasikan pada nilai nominal. Nah, di sini adalah rating tegangannya 220 volt dan 380 volt. Ini 3 fasa, 380 dan 220 volt. Kemudian rating arusnya 20,18 per 12 ampere, kemudian rating dayanya 5,5 kW, kemudian rating kecepatannya adalah 2900 rpm. GI ini adalah satuan dari Di Lorenzo ini dari Italia ya. Kalau kita di sini sebutnya RPM. Kemudian frekuensinya adalah 50 Hz sesuai dengan frekuensi di Indonesia. Kemudian kelas isolasi adalah F. Kelas isolasi adalah kemampuan belitan-belitannya menerima panas. Ya, jadi ada kelas-kelas isolasi berdasarkan huruf. Nah, nanti bisa dilihat standarnya apa. Kemudian Cosby adalah 0,89. Makin tinggi Cosby-nya, maksimal 1, makin bagus mesinnya, makin bagus efisiensinya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pada tegangan 220 volt, pada tegangan 220 volt itu arusnya adalah 20,18 ampere. Nah, ini menunjukkan bahwa pada 220 volt itu hubungannya adalah hubungan delta karena arusnya lebih besar. Jadi kita bisa lihat di sini untuk hubungan delta atau hubungan segitiga, arus lainnya itu lebih besar arus lain ya, arus yang masuk dari sumber. Itu akar 3 dari arus fasa. Arus fasa adalah arus pada setiap belitannya. Nah, ini arusnya lebih besar sehingga yang kita lihat tadi
berarti bahwa yang arusnya lebih besar itu adalah hubungan delta. Nah, kita lihat tadi hubungan deltanya adalah 220 volt, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tegangan setiap belitan itu kemampuannya adalah 220 volt. Ya, kita lihat di sini setiap belitan adalah 220 volt. Nah, oleh karena itu, karena dari PLN, sumber dari PLN ya yang kita gunakan di Indonesia, ini dari PLN, line 1, line 2, line 3. Setiap line-nya, line to line, tegangan line to line itu adalah 380 volt. Maka untuk motor yang ini kita jangan hubungkan secara delta. Ya, karena kemampuan belitannya hanya 220 volt dan tegangan dari PLN itu adalah 380. Sehingga kalau kita hubungkan secara delta atau segitiga, maka yang masuk ke setiap belitannya itu adalah 380. Ini akan merusak belitan motor. Nah, gitu ya. Sehingga kita hanya bisa menggunakan belitan Y atau bintang atau star. Kalau Anda tidak tahu ini hubungannya delta atau Y atau bintang, maka sebaiknya dihubungkan bintang saja karena tegangannya akan terbagi, ya, terbagi antara belitan-belitan, tegangan line to line, sehingga ini lebih aman. Nah, kemudian SOP berikutnya adalah mengukur tahanan isolasi. Nah, tahanan isolasi sudah dijelaskan di video sebelumnya. Lebih detailnya nanti bisa akan di-share videonya. Kalau tahanan isolasi sudah diukur sebelumnya, maka untuk berikutnya pada saat mau mengoperasikan mesin listrik hanya perlu mengecek belitan-belitannya ini apakah ada atau tidak dengan menggunakan ohmmeter analog. Jadi ini pada posisi ohmmeter, kemudian ini dihubungkan ke setiap belitan. Kita melihat kalau jarumnya bergerak, berarti hubungannya belitannya masih ada, bagus ya, tidak terputus. Jadi di setiap belitan ini kita cek, kalau jarumnya bergerak berarti masih tersambung. Begitu juga dengan V1 V2 dan W1 W2. Kemudian antar belitan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh ada hubungannya. Jadi antara W dan U, antara U dan V, antara V dan W tidak ada hubungan. Nah, ini tahanan isolasi dilakukan untuk mengecek setiap fasanya nanti jangan sampai ada yang hilang. Kalau ada fasa yang hilang, motornya tidak akan berputar sehingga lama-lama akan panas dan akan terbakar ya. Kemudian prosedur berikutnya adalah cek panel listrik ya. Jadi panel listrik disesuaikan dengan nameplate yang ada di motor tadi. Nah, karena 3 fasa, maka kita gunakan yang 3 fasa. Nah, di panel listrik ini ada 2 sumber listriknya yang 3 fasa, yang di sini 380 volt 30 ampere, yang kemudian yang kedua 380 volt 10 ampere. Anda lihat tadi arusnya adalah 12 ampere yang di nameplate, jadi kita gunakan arus yang lebih besar karena arus itu hanya menyediakan ya. Jadi kita arusnya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan bebannya. Kemudian cek setiap sumber tegangan. Jadi line to line Anda cek L1, L2 tegangannya harus 380, L2, L3 dan L1, L3 itu semua harus masing-masing harus 380. Jadi tegangan itu akan diberikan semuanya ya. Jadi Anda lihat bahwa sumber tegangan itu harus sama atau lebih kecil dari mesin listriknya ya.
Kalau arus, dia hanya menyediakan dan akan memberikan sesuai dengan beban yang akan dipasang di panel listrik tersebut. Jadi arus sebaiknya atau harus ya lebih sama dengan atau lebih besar ya dari bebannya, dari kebutuhan beban. Nah, harusnya akan dibatasi oleh sirkuit breaker ini. Kemudian prosedur yang berikutnya adalah cek alat ukur, terutama ampermeter, karena ampermeter itu berada di jalur seri. Ya, kalau ampermeternya putus, maka fasanya akan hilang satu. Ya, nah ampermeter ini gunakan yang besar seperti ini, yang merah adalah untuk AC, ini ada simbolnya. Kemudian yang hitam, skala yang hitam adalah untuk DC. Begitu juga dengan voltmeter, ya. Ini 0 itu adalah sisi yang ke beban, atau kalau DC ini sisi negatifnya. Kemudian yang ada angkanya itu adalah sisi positifnya atau sisi yang ke sumber, ke supply, ya. Ini untuk ampermeter, jadi jangan terbalik kalau ampermeter. Kalau voltmeter pasangnya paralel, ya, boleh bolak-balik kalau tegangannya tegangan bolak-balik, ya. Jadi ini boleh terbolak-balik dipasangnya. Ini adalah batas ukurnya 3, 15, 30, 150, 450 volt. Ini sama, ini yang merah adalah untuk AC, yang hitam adalah untuk DC. Nah, di bawahnya itu ada tombolnya untuk mengatur AC atau DC. Kemudian ampermeter ini juga batas ukur 1,2, 2,4 dan seterusnya. Jadi terminalnya harus satu pasang, satunya 0 dan yang satunya dipilih sesuai dengan kebutuhan ya, sama dengan voltmeter. Yang satu terminalnya 0, yang terminal yang lain dipilih sesuai dengan bebannya. Nah, kemudian cek kabel penghantar. Itu juga, nah kalau tadi ampermeter juga kalau putus bisa menyebabkan kehilangan fasa karena ampermeter dipasang seri sehingga bisa kalau putus bisa hilang fasanya satu ya. Nah, kemudian cek juga kabel penghantar. Kabel penghantar juga bisa menyebabkan kehilangan fasa ya kalau hilang, kalau putus. Jadi untuk mesin listrik sebaiknya gunakan kabel skun seperti ini yang ujungnya, atau seperti ini lebih aman ya kalau bisa, karena tidak akan terlepas. Kemudian akan dipasang baut di atasnya, itu lebih aman. Ini boleh dipasang untuk sementara, untuk praktek boleh, tapi ingat kabelnya harus lihat sesuai kemampuan dari kabel-kabelnya ini, penghantarnya ini ya. Kalau yang ini itu jangan dipasang jangan digunakan untuk mesin listrik, karena mesin listrik, kecuali mesin listrik dengan arus yang kecil itu mungkin masih boleh, tapi untuk mesin listrik yang tadi dengan template yang 10 ampere itu jangan gunakan yang ini, karena ini akan meleleh kalau arusnya besar. Jadi biasanya ini hanya untuk arus-arus yang kecil. Nah, untuk mesin listrik yang template-nya di samping sebaiknya jangan pakai ini, karena kalau bergetar ini akan gampang terlepas. Jadi ini yang paling bagus ya, yang paling aman. Atau kalau tidak bisa pakai yang ini karena ini tertutup semua, boleh pakai yang ini. Yang penting cara masangnya yang kencang. Nah, ini adalah wiring diagram dari mesin listrik atau motor induksi 3 fasa ya. Nah, kalau digunakan dengan hubungan star atau hubungan bintang, Anda lihat hubungannya bintang ya, bulitannya 1, bulitan 2 dan bulitan 3. Nah, salah satu ujungnya dihubung singkat. Nah, kemudian ujung-ujung yang lain dihubungkan ke sumber listrik L1, L2 dan L3.
Ini boleh bolak-balik seperti hambatan listrik, seperti resistor, boleh dibolak-balik, boleh di sini V2 dan di sini V1. Nah, untuk hubungan bintang, salah satu ujungnya dihubung singkat dan ujung yang lain dihubungkan ke sumber listrik. Anda lihat voltmeter dihubungkan paralel. Untuk line to line dihubungkan antara line dan line. Boleh di sini, boleh di sana, boleh di sini. Ya, antara L1, L2, atau L2, L3, atau L1 dan L3. Nah, yang ini adalah V line to neutral. Ya, jadi antara line dan netral. Ini tegangannya 20 volt, yang ini tegangannya 380 volt. Kemudian arusnya harus dipasang seri. Nah, ini yang ampermeter yang tidak boleh putus ya, jadi harus dicek sebelum dipasang di jaringannya ya. Anda lihat bahwa sisi positifnya ke sumber dan sisi negatifnya ke beban atau ke motor listriknya. Nah, ini adalah hubungan delta. Biasanya produsen sudah mengatur supaya lebih mudah pemasangannya. Jadi di sini W2-nya, di sini W1-nya ya. Jadi ini pasangannya. Kemudian U dan U di sana, V dan V. Sehingga untuk hubungan delta tinggal dihubungkan seperti ini langsung. Untuk hubungan Y tinggal dihubungkan singkat seperti ini. Jadi setiap beritan dihubungkan seperti ini sehingga membentuk delta atau segitiga. Nah, ini hubungan Y, salah satu ujungnya dihubung singkat dan hubung terminal yang lain dilepas masuk ke sumber tegangan. Nah, ini kalau kabelnya panjang, ini diselipkan ke dalam sini supaya tidak kena ke sini. Ya, biasanya bagian atasnya yang dihubung singkat, kalau posisinya di samping, ya terminalnya di samping, yang di atas dihubung singkat, yang di bawah yang dihubungkan ke sumber tegangan supaya kabel-kabelnya turun ke bawah dan tidak mengganggu terminal yang lain. Demikian, terima kasih.